Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najlina Mumtazah Rizwari, kelas 5 SD Negeri Purwosari 01, Semarang Utara. Akan menceritakan cerita yang berjudul Seperti Kisah Dr. Karyadi. Aku bangga padamu, Dr. Karyadi, yang rela berkorban diri demi bangsa dan Ibu Pertiwi. Gugur di tangan tentara Nippon yang keji. Di Semarang ada sebuah rumah sakit yang bernama RSUP Dr. Karyadi yang didirikan pada tahun 1925. Rumah sakit ini menjadi yang terbesar se-Jawa Tengah. Nama rumah sakit ini tak lepas dari tokoh Dr. Karyadi yang merupakan pahlawan medis pada masanya. Karyadi lahir di Kota Malang pada tanggal 15 September 1905. Pada tahun 1921, ia berhasil memasuki sekolah kedokteran NIAS di Surabaya dan lulus pada tahun 1931. Ia menikah dengan Dr. Gigi Sunarti. Kelulusan sekolah kedokteran Gigi Stovit di Surabaya. Nama Dr. Karyadi akan selalu mengingatkan kita pada sikap dan sifat kepahlawanan beliau yang rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatan warga Semarang. Kejadian ini terjadi pada saat pertempuran 5 hari di kota Semarang yang meletus pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Sehari sebelumnya tersiar kabar bahwa reservoir Siranda yang merupakan tandon air satu-satunya di kota Semarang telah diracuni tentara Jepang. Dr. Karyadi yang saat itu menjabat sebagai kepala laboratorium Rumah Sakit Purwosari, Pusat Rumah Sakit Rakyat, mendapat telepon dari kepala rumah sakit. Halo, selamat malam. Iya, saya sendiri. Oh iya, gimana Pak? Baik. Saya akan segera meluncur ke reservoir di Siranda. Baik, selamat malam Pak. Istri Dr. Karyadi mencoba untuk mencegah Dr. Karyadi agar tidak pergi karena situasi saat itu sangat berbahaya. Karena tentara Jepang telah melakukan serangan pada beberapa titik di kota Semarang. Apa sebaiknya kepergianmu itu ditunda besok saja? Karena keadaan sangat genting. Tentara Jepang ada di mana-mana. Dan saya takut terjadi apa-apa di jalan. Kita berdoa bersama agar tidak terjadi hal yang buruk di jalan. Saya harus pergi karena hal ini menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Baiklah kalau kau bersikeras untuk tetap pergi. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan hati-hati di jalan. Dan saat tengah malam, Dr. Gigi Sunarti mendapat kabar bahwa suaminya telah ditembak tentara Jepang dan nyawanya tidak tertolong. Sang istri pun menangis seketika. Sementara di rumah sakit, jasad Dr. Karyadi terbaring dengan luka tembak yang sangat serius. Ternyata pada saat tengah malam, di tengah perjalanan menuju reservoir Siranda, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang.
dan ditembaki secara keji. Saat dibawa ke rumah sakit pada pukul 23.30, nyawa dokter muda itu sudah tidak terselamatkan. Ia meninggal dunia pada usia 40 tahun. Berita tewasnya Dr. Karyadi menyebar cepat dan menyulut kemarahan warga Semarang. Hari berikutnya, terjadi pertempuran selama 5 hari di kota Semarang yang memakan korban 2.000 orang Indonesia dan 850 orang Jepang. Di antara yang gugur adalah Dr. Karyadi dan 8 karyawan RS Brusara Kota Semarang. Kejadian itu sudah berlalu 77 tahun. Tetapi kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan yang sudah membuat Indonesia merdeka. Mereka lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan sendiri. Karena itulah aku sangat bangga terhadap perjuangan Dr. Karyadi dan semua pahlawan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus belajar dengan giat agar bisa mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum